Halo Studio Lovers, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara secara bertahap mulai tahun 2024. Langkah ini diharapkan akan memperkuat simbolis kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dengan upacara bendera yang pertama kali dilakukan di ibu kota baru tersebut. Berbagai proyek pembangunan di IKN pun tengah dikebut untuk mewujudkan rencana besar ini. Kira-kira apa saja kah? Penasaran kan? Nah, berikut ini kami sajikan 10 proyek mega yang sedang dibangun di IKN Nusantara yang membuatnya menjadi pusat perhatian dunia. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Masjid IKN Nusantara. Masjid Negara IKN Nusantara terdiri atas area masjid seluas 32.125 meter persegi, area komersial seluas 2.221 meter persegi, dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi. Sedangkan luas total bangunannya sebesar 59.081 meter persegi yang terdiri atas bangunan masjid seluas 56.220,3 meter persegi yang terdiri dari 3 lower ground, 1 ground floor, 2 mezzanine. Bangunan komersial seluas 2.134 meter persegi, 2 lantai, dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi, 1 lantai. Masjid negara ini dibangun dengan kapasitas mencapai 61.317 jemaah dan memiliki kubah unik menyerupai sorban. Berdiri di atas lahan seluas 32 hektar. Masjid ini memiliki nilai kontrak konstruksi sebesar 940 miliar rupiah. Gak kebayang luasnya kan Studio Lovers? Rumah Menteri IKN. Diketahui nih, setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di atas pegunungan. Rinciannya, sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar. Sementara itu, rumah tapak jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektar. Nah, seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU, mebelair, serta fasum fasos. Dan untuk proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu. Nah, adapun rumah menteri dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah rampung. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 dengan biaya sebesar 519.006 miliar rupiah untuk 36 unit rumah. Rumah Sakit Internasional IKN. Kementerian Kesehatan menyebutkan sebanyak 3 rumah sakit bertaraf internasional akan dibangun di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, yakni Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mayapada Hospital Nusantara, dan Rumah Sakit Vertikal Menteri Kesehatan. RSUP IKN akan menjadi rumah sakit keempat di kawasan IKN dengan luas lahan sekitar 1.859 hektar. Rumah sakit ini menerapkan konsep bangunan hijau dan memiliki anggaran 550 miliar rupiah. Fasilitasnya akan mencakup 250 tempat tidur. Jalan Tol IKN. Terdapat 9 ruas jaringan jalan tol Ibu Kota Nusantara sepanjang 75,62 km yang akan dibangun. Dari 9 ruas tersebut, 4 diantaranya ditargetkan rampung pada tahun 2024, bersamaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Nah, proyek jalan tol sepanjang 75,62 km ini bertujuan untuk menunjang kelancaran transportasi dan logistik di IKN. Pembangunan ini membutuhkan anggaran sebesar 70,29 triliun rupiah. Wow, angka yang fantastis bukan? Gedung Mabes Polri IKN. Pembangunan gedung markas besar Polri di IKN akan segera dimulai tahun 2024 ini. Kurator IKN Ridwan Kamil menjelaskan jika gedung Mabes Polri di IKN akan dibangun seperti hotel di Nusa Dua Bali. Anggaran yang dikeluarkan oleh APBN untuk pembangunan gedung ini yakni sebesar 1,4 triliun rupiah. Gedung polisinya super mewah juga nih, biar kerjanya juga maksimal, iya kan?
Hotel Nusantara. Hotel Nusantara yang dibangun di atas tanah seluas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter, serta memiliki 9 lantai dan 6 tipe kamar dengan total unit berjumlah 191 kamar. Ditargetkan dapat melakukan pre-opening mulai Juli 2024 dan beroperasi penuh pada Agustus 2024. Nah kabarnya nih, konsorsium pengusaha dalam negeri telah menanamkan investasi senilai 20 triliun rupiah untuk membangun hotel yang memiliki total 191 kamar ini. Bandara VIP IKN. Spesifikasi Bandara VVIP IKN adalah Terminal VVIP, Terminal VIP, Parkir GSE, Pos Pemeriksaan Sisi Udara, Pos Jaga, Hanggar, Kargo, Catering, DPPU, Rumah Pompa, STP dan WTP, Substation Powerhouse. Selain itu ternyata terdapat pula bengkel atau GSE Maintenance, bangunan ibadah, perkantoran, gedung karantina, kantin, rumah dinas, TPS, meteorologi, EOC, PK, Powerhouse, Gardu PLN, ATC Tower. Nah, adapun konsep desain terminal Bandara IKN akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan namun tetap modern, serta berorientasi alam dan juga ramah lingkungan. Bandara ini memiliki luas 347 hektar dengan panjang landasan pacu 3.000 meter dan luas terminal 7.350 meter persegi. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Pelabuhan Logistik IKN. Nah berikutnya nih Studio Lovers, ada Pelabuhan Logistik IKN yang tujuan dibangunnya pelabuhan tidak lain tidak bukan untuk memperlancar kedatangan dan juga pengangkutan barang ke IKN. Dengan luas lahan 4,5 hektar, proyek ini menelan biaya sebesar 99,7 miliar rupiah. Nah, pelabuhan bongkar muat material dan logistik di Pantai Lango berjarak sekira 500 meter dari bentang pendek jembatan Pulau Balang di bagian tengah Teluk Balikpapan. Keberadaan pelabuhan bongkar muat material dan logistik lanjut Niko diharapkan mempercepat proses kedatangan dan perpindahan barang untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Istana Garuda IKN. Istana Kepresidenan baru ini diberi nama Istana Garuda. Dibangun di atas lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 337.200 meter persegi. Nah, istana ini diharapkan nih menjadi ikon arsitektur dengan desain menyerupai burung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Patung Garuda IKN dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter, kemudian dibangun dengan 4.661 bilah selubung. Satu selubung bilah tersebut memiliki berat 0,3 ton. Nah, dengan demikian, berat keseluruhan patung Garuda IKN mencapai 1.398,3 ton. Proyek ini didanai dari APBN dengan anggaran sekira 1,34 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah. Ada yang sudah intip-intip desainnya nggak nih? Kantor Pemadam Kebakaran IKN. Nah, yang terakhir nih kabarnya Ibu Kota Nusantara sedang membangun 8 posko pemadam kebakaran atau damkar di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Posko ini dilengkapi dengan aplikasi deteksi dini atau early warning system pada potensi kebakaran dan waktu respon atau respon time paling lama 7 menit sampai ke lokasi. 8 posko damkar juga dilengkapi dengan kendaraan ramah lingkungan, minimal 2 unit per posnya. Kendaraan pemadam menerapkan sistem tangga dengan jangkauan ketinggian hingga bangunan 14 lantai. Proyek pembangunan kantor pemadam kebakaran ini membutuhkan anggaran 65,5 miliar rupiah dan lokasinya berada di belakang Istana Presiden. Berbagai proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun IKN Nusantara sebagai ibu kota baru yang modern dan berkelas dunia. Nah, meskipun anggaran yang dikeluarkan sangatlah besar, diharapkan hasil pembangunan ini akan sesuai dengan perencanaan arsitekturnya dan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Sudah nggak lama lagi ya kita melihat ibu kota pindah. Nah, siapa nih yang belum move on dari ibu kota yang sekarang? Oke deh, Still Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!